Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oh, sebentar. Ya, yang terhormat kepada Ibu Rita Astuti, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta, Ibu Sri Darwati, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Pas Kosep, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan, Pak Suwano, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu wali kelas 10 dan 11, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 dan 11, dan juga komite ya, perwakilan komite, terus perwakilan dari OSIS dan MPK juga, serta tamu undangan yang lainnya. Selamat malam semuanya. Pada malam ini, kegiatan pemaparan terkait pemetaan aset sekolah, aset SMA Negeri 3 Jakarta. Nah, sebelum yang akan dibuka oleh Ibu Rita, mungkin sepatah dua patah kata sambutan. Silakan Bu Rita. Terima kasih Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat teman-teman wakil, Bapak dan Ibu guru sekalian. Juga di sini ada perwakilan orang tua. Ada Bu Sariwarni. Wangi. Assalamualaikum. Ibu. Dan juga ada perwakilan juga dari anak-anakku semua. Puji syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali secara virtual di ruangan ini. Sesuatu yang baik hari ini Pak Faisal Firdaus dipandu oleh Ibu Sri Sariwarni gitu ya. Ini adalah penugasan karena Pak Faisal sebagai guru penggerak dan maaf. Ayah. Assalamualaikum. Mohon izin maaf Mbak. Ini lagi dengan Puspeka juga nih lagi nge-zoom. Oke. Ya, lanjut. Ya, saya izin off mic ya. Ya. Terima kasih Mbak Rita, terima kasih Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih Bu Wangi. Bapak Ibu sekalian, tidak akan berpanjang kata. Ini adalah bagian dari kegiatan CKB yang harus dijalani oleh Pak Faisal. Maka mari kita simak dengarkan bersama-sama apa yang akan disajikan oleh Pak Faisal. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini untuk kita bisa bersama-sama menyimak. Inilah bentuk salah satu kolaborasi kita semua. Terima kasih. Demikian Pak Faisal. Maka dengan ini seizin Bapak Ibu semua dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rita. Mohon izin Bapak Ibu semua, ada Pak Mahfud sih. Pak Mahfud mau mandu dari sini? Ya, baik. Ya, makasih Pak Faisal. Suaranya terdengar? Mudah-mudahan terdengar ya. Ya, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu semua mohon maaf atas terkendala teknis saya. Jadi pada malam hari ini Pak Faisal akan melakukan sosialisasi terkait dengan pemetaan aset, modal aset di Sekolah SMA 3 Jakarta. Untuk itu, mari kita dengarkan hasil pemetaannya seperti apa, dan kita nanti ada sesi tanya jawab begitu. Ya. Dipersilakan Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak Mahfud. Izin share screen Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih buat Pak Mahfud dan Bu Rita atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Ibu semuanya, saya akan pemaparan tentang pemetaan saya, identifikasi terkait sumber daya sekolah di SMA 3 Jakarta. Nah, ini pertama kita mulai dari dana sekolah dulu Bapak Ibu ya. Sekolah kita tuh kurang lebih luas itu 10.752 meter persegi. Salah satu sekolah
terbesar Jakarta juga, dan tentunya memiliki sumber daya yang besar juga. Gitu. Ini adalah upaya saya untuk membantu memetakan apa sih modal atau aset yang dimiliki SMA Negeri 3 gitu. Sesuatu yang mungkin bisa kita kembangkan lagi, yang bisa kita gali lagi. Nah, ini gambaran tentang dinas sekolah dulu, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, ini ada apa sih aset itu dimaksud? Nah, ini adalah ada suatu modal utama yang dapat digunakan sebuah komunitas. Nah, ketika kita berbicara sebuah komunitas, sekolah itu bisa dikatakan sebuah komunitas yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, sehingga dengan pendekatan tadi itu digunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, apa itu berbasis aset? Itu adalah konsep yang dikembangkan untuk cara praktis menemukan hal positif dalam kehidupan atau di lingkungan kita gitu. Sebenarnya ada dua pendekatan pengembangan. Yang pertama itu berbasis aset, yang kedua berbasis masalah. Bedanya adalah kalau berbasis masalah itu hanya fokus pada kekurangan atau masalah-masalah aja. Gitu. Kalau berbasis aset itu adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Seperti itu. Nah, ini apa sih modal utamanya? Ada 7, Bapak Ibu. Pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, agama dan budaya, modal fisik, modal alam lingkungan, dan modal finansial. Maaf Pak Faisal, mohon maaf. Ya, Pak izin. Faisal. Sebentar, Pak. Sepertinya ini Pak, slide-nya tidak berjalan Pak. Nggak muncul ya? Iya. Sebentar. Saya jadiin Pak Mahfuz host dulu sebentar nih. Suaranya juga bocor ya Pak Iya, Faisal sebentar. ya, suaranya. Izin saya jadikan Pak Mahfuz sebagai host ya. Podcast yang lain, iya, tetap enak kan kalau pesan kafe. Pokoknya kalau dari teori udah pasti enak deh. Belum Kalau muncul. lo kan Pak Mahfuz sudah jadi hostnya sekarang. Pak Mahfuz izin. Bapak Bisa. Ibu sembari dinikmati ininya konsumsinya Bapak Ibu. Saya makan jeruk tuh. Silakan. Santai aja kan Pak Faisal? Ya, Bu. Bisa Pak Mahfuz di share screen. Silakan Pak untuk share screen kembali. Oh, Pak, saya lagi ya, share screen lagi. Oke. Pak Mahfuz sudah jadi hostnya sekarang. Silakan. Sudah saya multiple choice. Multiple ini partisipan. Izin Bapak Ibu ya. Jadi sudah tampil kah? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, tadi sampai sini Bapak Ibu, tadi 7 modal utama ya. Ada modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, modal alam lingkungan, dan finansial. Nah, apa saja detailnya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, kita mencari modal manusia Bapak Ibu, komponen biotik ya, komponen hidup di suatu sekolah atau komunitas ini ada di sini terdiri dari banyak unsur. Pertama ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada guru-guru, teknik, murid, orang tua komunitas, serta ikatan alumni. Belum lagi nanti pihak-pihak di luar sekolah, pihak-pihak eksternal gitu. Di sini yang sudah saya petakan di antara Bapak Ibu, pertama pengawas sekolah dulu ya. Itu melakukan pembinaan kepala sekolah dan guru dengan sangat baik. Dan Mohon maaf Pak kita juga Faisal. PowerPoint-nya nggak terpindah muncul? itu sepertinya. Muncul tapi masih belum pindah, masih slide 1 Pak. Oh, Ya satu. Pak, itu yang dipilih ini Pak, Bapak pilih sesi yang itu aja Pak, yang slideshow-nya. Jangan yang PowerPoint asli Pak. Izin Pak. Slideshow-nya sebentar. Oh, yang PowerPoint slideshow ya? Oke. Ini Pak ya? Kelihatan Pak? Terlihat? Ya, jelas Pak. Iya, Oke. betul. Sudah pindah kah? Sudah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu modal manusia saya petakan. Kelihatan ya? Oke, di sini ada pengawas sekolah yang bertugas untuk melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru-guru dengan sangat baik, dan kita juga punya pengawas berprestasi ya Bu Ice. Kemudian kepala sekolah, ini sudah tidak asing lagi kita semua Bapak Ibu ya, dengan Bu Rita. Kepala sekolah berprestasi juga, aktif di organisasi,
punya inovasi dan leadership yang baik gitu. Dan atas dukungan beliau juga saya juga bisa terus membantu mensupport kegiatan sekolah sekaligus sosialisasi pemetaan aset sekolah ini. Yang ketiga ada guru-gurunya. Di sini kita hampir semuanya, sebagian besar itu sudah tersertifikasi, memiliki latar keilmuan yang sesuai seperti itu. Terus ada tendik juga, ini sangat baik dalam pelayanan juga. Ada murid-murid, kurang lebih kita memiliki ada 1.005 siswa dengan 27 rombel. Gitu. Itu suatu jumlah yang sangat banyak sekali, 27 kelas. Lalu ada orang tua dan komite dengan berbagai latar belakang, dan tentu itu menjadi mitra dalam berbagai kegiatan. Dan selanjutnya ada ikatan alumni. Di sini Ikat Ladan ya Bapak Ibu. Di sini mungkin ada perwakilannya, ada para pengurus-pengurusnya, dan hampir semua kegiatan sekolah itu Ikat Ladan, orang tua dan komite itu selalu menjadi partner dan mendukung penuh. Nah ini diantaranya bisa kita lihat gitu hasil dari banyak anak-anak yang berprestasi, menang kejuaraan lomba baik secara individu maupun tim seperti itu. Yaitu pertama modal manusianya, orang-orang nanti menjalankan. Dan yang kedua ini dari eksternal Bapak Ibu ya, ada kita dengan Puskesmas juga ada, dengan pihak kepolisian, dengan TNI juga ada, bahkan juga di sini ada kelurahan juga ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita berkolaborasi baik secara internal maupun eksternal. Itu modal manusia yang kita miliki. Itu bisa lihat dari seperti tahun lalu sekolah kita menjadi salah satu sekolah yang dipercaya Wali Kota Jakarta Selatan sebagai sekolah kebinekaan pada waktu itu di bulan November kalau nggak salah. Lalu sosialisasi pangan dan jajanan dari Puskesmas. Dan yang kedua ini ada modal sosial. Nah, modal sosial ini adalah bagaimana sekolah itu bisa bekerja sama dengan instansi-instansi luar. Dan tadi Puskesmas ya, waktu COVID kemarin ada vaksinasi, imunisasi juga penunjang kesehatan rutin. Biasanya pihak Puskesmas bekerja sama dengan UKS dan guru sekolah. Lalu ada kerjasama dengan komite sekolah, tingkatan alumni, dan juga kerjasama dengan lembaga kemanusiaan. Di antara ini kemarin waktu gempa di Cianjur itu beberapa siswa kita yang tergabung dalam organisasi pecinta alam itu ikut serta dalam turun ke lokasi bencana gitu membantu tim SAR. Dan ini suatu modal yang baik gitu bagi siswa. Kenapa? Karena mereka dilibatkan di masyarakat. Mereka terjun langsung, mereka ikut berperan aktif dalam masyarakat bukan hanya sebagai pelajar, tapi sini bisa memberi bantuan sosial, mungkin termasuk tim SAR juga seperti itu. Dan untuk bersama dengan komite sekolah dan alumni ini tadi salah satu contoh Bapak Ibu kemarin vaksinasi booster ya, yang dihadiri oleh Pak Erick Thohir seperti itu. Dan yang ketiga modal politik. Nah untuk modal politik ini lebih menekankan aspek kepemimpinan dalam hal ini kepala sekolah gitu. Nah dalam beberapa contoh ada rapat gurita ya dengan manajemen sekolah. Yang paling kiri itu antara kepala sekolah, para wakil dan para staf wakil. Yang kedua itu rapat dengan tim perpustakaan Ladan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui juga sekolah kita perpustakaannya mewakili Provinsi Jakarta ya ke jenjang nasional. Sekarang masih proses penilaian kalau nggak salah. Dan hal-hal ini pun tidak bisa terwujud kalau tidak ada kepemimpinan yang baik. Bagaimana sinergi antara pemimpin, kepala sekolah dalam hal ini dengan para wakil, para staf, yang akhirnya pun menggerakkan gitu, berkolaborasi, kemudian didukung oleh orang tua, komite, alumni, gitu, dan siswa juga tentunya. Sehingga terus berjalan, kita ada kegiatan terus dan ada hasilnya terus. Seperti itu. Dan yang keempat ada modal agama dan budaya. Di sini salah satunya dalam situs Al-Afaf ya, yang sebagai tempat ibadah juga untuk sholat Jumat. Setiap hari Jumatnya ada kegiatan keagamaan seperti tadarus, kajian, buka puasa bersama. Dan juga sekolah kita salah satu sekolah yang peduli terhadap budaya nasional. Di antaranya ada ekskul tari saman. Bukan hanya bikin ekskulnya aja, tapi juga menghasilkan prestasi. Yaitu timnya pun juara gitu ketika ada perlombaan seperti itu. Ada dari siswa juga tim Marawisnya ya, dari Rohisi itu ada seperti itu. Dan terus muncul kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah seperti kemarin hotel ya, tim hadronya pun muncul gitu, dan Marawisnya muncul.
Dan sekolah kita masjidnya pun juga meskipun berdiri di lahan sekolah, tapi dia terbuka untuk masyarakat, dalam artian masyarakat pun bisa berpartisipasi gitu, membantu DKM maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan keagamaan seperti itu. Dan kelima, modal fisik. Sekolah kita tadi yang sekolah dengan luas lebih dari 10.000 meter persegi tadi punya berbagai fasilitas. Di antara ada lab komputer, kita punya 5 ruang kelas, sejumlah 27 rombel tadi, ada gedung perpustakaan tersendiri, kita punya lapangan utama, ya Bapak Ibu bisa lihat, ada gedung lab, ya ada lab biologi, fisika, kimia, dan lab musik, ada Masjid Yusuf Al-Wafa, masjid sekolah tadi, kantin, ya lapangan gedung barat juga, lapangan kantin, ada audiovisual, gedung serbaguna, dan kita untuk masalah fasilitas ini bisa bilang sangat lengkap lah untuk sebuah sekolah di Jakarta seperti itu. Nah, untuk modal alam atau lingkungannya di sini kita dekat dengan pusat ekonomi, dekat dengan Jalan Jenderal Sudirman, kawasan macet juga, kawasan bisnis juga. Dan kita juga berdekatan dengan Kecamatan Setiabudi, Polsek Setiabudi, Kelurahan Karet. Jadi ketika kita ada kegiatan-kegiatan melibatkan elemen masyarakat pun sangat mudah untuk berkoordinasi. Bukan hanya itu saja, kita juga strategis tadi ya, karena di Sudirman tadi bisa dijangkau lewat stasiun kereta, MRT atau busway, dan sekitar sekolah pun juga tidak jauh, ada Gor Sumantri yang di Rasuna Said, ada Museum Naskah Proklamasi di Menteng, jaraknya nggak sampai 5 km dari sekolah, ada perpustakaan umum daerah juga, masih di Kuningan juga dekat Gor Sumantri. Jadi kita meskipun di tengah-tengah kota, itu sangat terjangkau dan juga tuh banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran seperti museum tadi atau GOR ataupun perpustakaan umum daerah. Kita juga dekat dengan sekolah-sekolah seperti SMP 58, Puskesmas Setiabudi, dan juga ada kantor pos juga. Gitu. Jadi bisa dibilang tuh cukup lengkap lah. Gitu. Sehingga memudahkan kita untuk bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada modal finansial. Pertama ada dana BOS dan BOP, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan. Dan selanjutnya ada bantuan dari alumni, dari komite maupun orang tua murid. Gitu. Ini tidak bisa kita pungkiri sumbangsi mereka semua dalam mendukung pembelajaran, dalam mendukung kegiatan sekolah, dan mendukung kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja pemetaan dari saya Bapak Ibu terkait 7 modal aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sumbang sarannya atau mungkin pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Mahfuz. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal sudah memaparkan hasil pemetaan modal aset sekolah kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan? Pak Faisal barusan memaparkan begitu jelas modal aset yang dimiliki oleh SMA 3. Jadi sangat lengkap sekali ya Pak Faisal ya? Iya. Iya. Ini punya kita semua. Betul. ada. Bagaimana penggunaannya selama ini, apakah sudah optimal atau belum? Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan atau didiskusikan di malam hari ini. Silakan, ada Bapak Ibu, silakan. Patri? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada masukan terkait program sekolah yang bisa disinergikan terkait modal-modal aset yang kita itu pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Ya, silakan Bu Sridhar. Ya, mohon maaf ya, nggak on kamera. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Silakan. Oh iya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rita Astuti dan juga di sini narsum Pak Faisal Firdaus dan juga ada pembimbingnya Bu Sri Suwarni siapa namanya? Sri Sariwarni. Sri Sariwarni. Dan juga Bapak Ibu komite orang tua murid dan Bapak Ibu wali kelas. Saya sangat
berterima kasih sekali bisa bergabung di Zoom malam ini. Karena ternyata ini juga masukan-masukan juga ya buat saya, terutama yang beberapa periode ini menjabat di bidang Sarpras yang besok sudah berakhir ya. Jadi ini aktualisasinya Pak Faisal ya Pak ya. Iya, Bu, betul. Saya pikir pemetaan aset itu hanya di ruang lingkup SMA Negeri 3 mengenai ruang-ruang, ternyata ini adalah mengenai lingkungan di sekitar SMA Negeri 3 yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin Pak Faisal bisa memberikan masukan ataupun pengarahan-pengarahan kepada kami sebagai guru bidang studi, bagaimana pemanfaatan aset yang di sekitar sekolah yang belum optimal kita manfaatkan. Misalnya pembelajaran kita selama ini kan banyak yang di indoor ya, dan belum pemanfaatan belajar yang sampai kunjungan kemana-kemana, walaupun ada itu hanya baru beberapa guru saja seperti itu. Mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan pemanfaatannya kepada kami, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Sridhar atas sarannya, pertanyaannya. Mohon izin Bapak Ibu semua. Jadi pemanfaatan yang pernah saya coba lakukan sebelumnya di semester lalu ya, di awal semester kemarin, itu ada tugas materi kelas 10, materi tentang penelitian sejarah. Itu saya meminta anak-anak untuk meneliti. Ada 6 topik, jadi masing-masing kelompok dapat secara random. Pertama itu yang berkaitan ada 1, es krim Ragusa, sekitar Jakarta, tempat es krim. Yang kedua itu kebun jahe Kober atau Kerkoplan, yang sekarang Museum Taman Prasasti, Tenabang, dekat sekolah juga. Yang ketiga itu ada bioskop Metropol di dekat sekolah juga ya, Menteng. Lalu yang keempat ada Urban Legend Cimanis Jembatan Ancol. Yang kelima itu ada Rumah Sakit Cikini ya, RSU Rumah Sakit Cikini. Dan yang keenam itu satu lagi Gelora Bung Karno. Nah, itu bisa dikatakan tempat-tempat yang disebutkan tadi atau kisah itu dekat dengan sekolah gitu. Artinya ketika kita mau ke Museum Taman Prasasti itu nggak jauh dari Tenabang dan ke sekolah gitu. Nah, dalam tugas tersebut anak-anak itu saya minta melakukan wawancara. Mereka datang ke sana atau mungkin searching terkait tempat-tempat tadi gitu. Jadi mereka belajar sejarahnya dan menceritakan kembali ke teman-temannya. Ada presentasinya. Seperti itu. Dan itu cukup sukses karena mereka itu anak-anak jadi punya pengalaman baru, Bu. Gitu. Dalam artian mereka tuh nggak cuma belajar di kelas, nggak cuma dengar pemaparan gurunya, tapi kalau memungkinkan datang langsung ke sana. Gitu. Mereka foto-foto itu ada dokumentasinya, ada presentasinya gitu. Mereka menceritakan lah apa yang mereka temui di sana, apa yang mereka lihat. Cuman memang belum sebatas direkam videonya, jadi kayak semacam foto-foto aja gitu. Laporan-laporan perjalanan seperti itu. Itu sih pertama saya coba lakukan, bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Tambah lagi untuk kalau sejarah kelas 11 nanti kan ada materi kalau nggak salah itu proklamasi. Itu kita dekat banget sama Museum Naskah Proklamasi di Menteng, Tuku Umar kalau nggak salah, itu dekat, nggak sampai 5 km dari sekolah. Gitu. Kalau kita pembelajaran ini tinggal bagaimana koordinasinya guru dengan pihak sekolah maupun guru-guru mapel, dalam artian ketika ada kegiatan outing keluar, misalnya museum di sekitaran sekolah itu tadi, bagaimana regulasinya, bagaimana pengawasannya, dan bagaimana bentuk penugasannya. Gitu. Karena kan sekarang kurikulum Merdeka tadi kan memberikan sebuah siswa juga aktif, kan guru juga sebagai fasilitator dalam artian menyediakan sumber belajar, membimbing mereka, gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dalam satu proyek itu bisa melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus gitu. Misalnya untuk drama, misalnya kita bisa bikin misalnya drama tema sejarah, tapi penilaian itu dari guru bahasa Indonesia, guru seni, guru sejarah juga gitu. Seperti itu. Jadi memungkinkan banget untuk kolaborasi. Gitu. Minimal bisa kunjungan ke museum, tadi Museum Naskah Proklamasi atau tempat-tempat sekitar sekolah. Atau kalau lebih jauh lagi di awal tahun mungkin bisa dirapatkan untuk sebuah proyek bersama gitu Bapak Ibu. Jadi penilaian itu
satu kerjaan, tapi itu bisa beberapa guru menilai sekaligus, sehingga anak pun enggak terlalu banyak tugas gitu. Mungkin itu sih salah satu masukan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal atas tanggapannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau perlu didiskusikan terkait dengan hasil pemetaan modal aset SMA 3 yang dilaksanakan oleh Pak Faisal. Ini sebetulnya menarik ya Pak. Secara geografis sekolah kita diapit oleh Jalan Emas gitu ya. Iya, Di kawasan tengah-tengah bisnis. Sudirman, kemudian Rasuna apa Said. namanya? Rasuna Iya, Said. Rasuna Said. Ke GBK relatif dekat. Bahkan kemarin ada destinasi baru kan transportasi ya, yang MRT itu ya, Iya. kemudian LRT juga kan. Oke, jadi cukup menarik. Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Memberikan ada tanggapan yang perlu didiskusikan atau tanggapan atau usulan terkait program ya dengan Pak ya. modal? Ya, Nah ini penting nih usulan program kan, tahun ajaran baru juga mungkin masukan. Kan Bapak Ibu, atau mungkin dari posisi MPK-nya mungkin, yang mereka sebagai bisa dikatakan sasarannya ya Pak ya, sasaran pembelajaran yang guru gunakan sekolah gitu. Ya, terus seperti apa yang mereka harapkan gitu. Kemarin saya sejarah idenya akhirnya ke lapangan tadi karena sempat survei kecil-kecilan nanya ke anak-anak, kalau belajar sejarah pengennya seperti apa sih gitu. Pak, jalan-jalan Pak gitu ke museumnya langsung, terjun langsung, bukan cuma nonton aja gitu. Oke, kita coba mengakomodir gitu. Dan karena itu kegiatan jadi mereka tuh laporan dari libur Bapak Ibu, hari Sabtu, akhir Sabtu, atau pulang sekolah. Jadi ketika jam 3 bel, itu mereka pada langsung bergegas itu, apalagi ke Museum Taman Prasasti ya, karena museum itu kan tutup sekitar jam 4 sore gitu. Jadi mereka dengan pakaian seragam itu sana lah gitu, ke Museum Taman Prasasti, ke Es Krim Ragusa. Kalau ke GBK ada yang di hari libur gitu. Kalau ke rumah sakit Cikini waktu itu nggak memungkinkan karena masih ini ya, COVID waktu itu, masih khawatir COVID, jadi belum bisa ke sana mereka. Jadi hanya laporan penjelajahan mereka secara dunia maya ini bagus untuk pembelajaran literasi digital mereka. Dalam artian mereka tidak termakan informasi yang mungkin keliru atau yang hoax ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain, atau mungkin anak-anak dari OSIS maupun MPK-nya. Ini mumpung ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru-gurunya, ada orang tua, mungkin Pak, kita tuh kan ini bisa nggak gitu, mungkin itu kan bisa jadi masukan buat kami gitu selaku guru-guru dan pihak sekolah. Silakan Bapak Ibu atau asisten MPK-nya, para siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rita, Pak Faisal, dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Farezi, selaku perwakilan OSIS SMA Negeri 3 Jakarta. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, mengenai aset lingkungan SMA Negeri 3 ya Pak ya. Kalau untuk aset sendiri memang saya mewakili suara dari siswa-siswa atau teman-teman, banyak yang berkata bahwa memang sudah baik untuk bagaimana mereka menikmati sarana prasarana di SMA Negeri 3 Jakarta. Tetapi ada beberapa kegiatan atau ekskul atau komunitas yang memang masih tidak mendapatkan sarana atau prasarana Pak. Seperti kayak kemarin saya dapat keluhan kalau ekskul jurnalistik dia tidak memiliki ruangan, dan bahkan ketika dia menjalankan kegiatan ekskulnya di kelas karena dia tidak memiliki ruangan, itu waktunya terbatas Pak, karena memang kan kelas itu hanya bisa dipakai sampai jam 5. Lalu juga untuk seperti kayak ekskul futsal, atau juga ada pecinta badminton yang memang saya bisa melihat potensinya itu cukup baik, tetapi memang
apa yang menjadi kekurangannya adalah sarana prasarana di sekolah. Nah, menurut Bapak apa namanya solusi yang bisa kita sama-sama lakukan untuk kelancaran Ekskul kegiatan tadi atau ya. ekskul Ya. atau komunitas? Ya, betul Pak. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Rezi. Ini mungkin manajemen dulu mau menanggapi. Mungkin Kalau gini Pak Faisal, mohon silakan, tanggapi Pak. dulu secara dalam konteks pemetaan modal aset seperti apa, kemudian bisa nanti ditambahkan Pak Kosep atau Bu Rita Oke. atau misalkan Bu Sridhar begitu Pak. Ya, siap. Pertanyaan dari Fahrezi. Oke. Silakan Pak. Saya dulu berarti Pak ya. Oke. Iya, silakan. Saran dari saya pertama tadi, terima kasih buat Pak Rezi ya sudah mencoba menyampaikan gitu aspirasi teman-temannya terkait ekskul. Yang pertama tentunya inilah pentingnya sinergi kita dari para guru, ya manajemen juga dan para murid tentang kebutuhan apa. Jadi tujuan saya melakukan kegiatan pemetaan aset ini tujuannya gitu mencari apakah sudah berjalan dengan optimal, kalau belum apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi sinerginya seperti itu. Nah ini Pak Kosep sudah siap nih kayaknya nih menjawab nih sebagai wakil kehasiswaan. Silakan Pak Kosep. Oke. Halo Pak Kosep. Halo Pak Kosep. Ada tanggapan Pak Kosep terkait dengan pertanyaan Ananda Fahrezi tadi? Ada potensi secara lingkungan tadi sudah begitu bagus, kemudian ada potensi olahraga yang memang masih belum garap, tapi potensinya cukup ada. Kemudian tadi jurnalistik juga masih belum ada ruangannya dan lain sebagainya. Silakan ada tanggapan dari Pak Kosep atau dari manajemen? Atau ada juga tuh dari pembinanya ya Pak Zainal? Pak Kosepnya lagi ini Oke dulu Pak Kosep apa? Oke. Ya kalau buat tadi masalah ruangan itu mereka perlu banget pemetaan ya Pak Rezi ya gitu ekskulnya apa saja yang sudah ada dan mungkin berpotensi untuk jadi ekskul gitu. Makanya tadi sekali saya katakan perlunya sinergi gitu antara manajemen sekolah maupun siswa karena tujuannya pemetaan ini adalah supaya kita bisa mengidentifikasi apa kebutuhan murid gitu. Jadi kegiatan yang sekolah lakukan, kegiatan yang sekolah aset yang sekolah miliki itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Gitu. Program yang berpusat pada murid seperti itu. Jadi usulan itu bakal ditampung juga nanti juga saya buat sampaikan juga ke pihak manajemen. Yang penting tetap ada sinerginya. Karena kan untuk di ekskul pun kan pasti setahu saya ini ya, Pak Mahfuz ya ada pembinanya yang bersedia, ada anak-anak yang ikut juga, karena nanti ada pengurusnya juga, seperti itu. Gimana Pak Rezi tanggapannya? Oh, baik Pak Faisal, terima kasih Pak Faisal atas jawabannya. Oke, saya paham Pak. Sip. Yang penting tetap sinerginya Pak Rezi. Terima kasih buat aspirasinya ya dari kawan-kawan. Siapa? Patri, silakan Patri. Terkait dengan ekskul nih Patri. Pasti. Silakan Patri. Oke, baik. Terima kasih Faizi untuk pertanyaannya. Mungkin untuk menambahkan terkait ruangan yang digunakan oleh ekstrakurikuler, memang tidak semua ekskul bisa menggunakan ruang kelas. Memang kita keterbatasan waktu ya, karena biasanya ketika jam anak-anak pulang, biasanya pekarya itu sudah beres-beres. Mungkin bisa koordinasi dengan pembinanya kali ya. Biasanya kalau misalkan pembinanya minta satu ruangan untuk di hold dulu dibersihinnya, biasanya pekaryanya akan mengizinkan. Contoh dalam kegiatan kemarin pameran yang kelas 10 itu kita kan harus ngedekor. Nah itu kita izin sama pekarya untuk agak larut, biasanya beliau mengizinkan. Cuman memang tidak
secara tertulis setiap ekskul punya ruangan masing-masing. Jadi memang itu lebih ke kondisional aja, itu lebih kepada nanti koordinasi sama pembinanya. Biasanya nanti pembina yang akan koordinasi. Kalau untuk dari sekolah sendiri, jurnalistik udah ada, pembinanya pun sudah ada, tinggal komunikasi antara peserta ekskul jurnalistik dengan pembinanya. Nah itu disepakatin mau pakai ruang kelas yang mana, lalu dikomunikasikan ke pekarya. Mungkin itu Ji untuk yang jurnalistik. Untuk yang ekskul bulu tangkis memang untuk tahun ini kita belum buka ekskul bulu tangkis, tapi ternyata peminat anak-anak yang main bulu tangkis ini kayaknya tahun ini banyak banget dan kayaknya dipelopori Pak Mahfud juga nih kayaknya. Cuman memang sayangnya kita nggak bisa memfasilitasi dari raket, dari kok, mungkin itu kita agak kesulitan karena prasarana yang kita sediakan di sekolah itu untuk pembelajaran. Nah, mungkin untuk yang ekskul ini itu nanti bisa dikoordinasikan dengan ekskulnya. Untuk pembentukan ekskul baru, ini harus dipastikan dulu peserta ekskulnya ini kalau nggak salah minimal 15. Seingat saya. Nah, itu harus dipastikan ada kurang lebih 15 lebih. Lalu itu dikomunikasikan ke kesiswaan bagaimana tindak lanjutnya. Dan begitu juga yang voli juga ke sini makin banyak yang ingin ekskul voli dan beberapa waktu terkadang anak setelah belajar mereka nggak pada pulang, kadang main dulu. Dan saya sering mengingatkan, tolong kalau misalkan memang beraktivitas olahraga, yang menggunakan pakaian olahraga. Terkadang mereka masih pakai pakaian celana abu-abu, masih pakai seragam putih, seragam batik. Kayak untuk beraktivitas olahraga kayaknya tidak pantas. Tapi kita di sekolah sama sekali tidak melarang anak-anak untuk beraktivitas seperti itu. Dan kita pasti menyediakan bola voli satu, yang penting bolanya bertanggung jawab balik lagi ke ruangan. Tapi sampai saat ini ya anak-anak sih tanggung jawab. Tinggal kalau ingin membuat ekskul baru ya diikutin aturan yang ada di sekolah. Dan memang untuk aset sendiri di SMA 3 ini udah teruji ya Pak Faisal ya. Di mana sering banget ketempatan baik itu dari Sudin maupun dari dinas maupun dari kementerian, SMA 3 pasti sering banget kebagian untuk menggelar acara di sekolah. Dan itu terbukti bahwa aset yang dimiliki SMA Negeri 3 Jakarta ini asas kebermanfaatannya tinggi sekali. Tinggal bagaimana kita yang ada di sekolah itu bisa menjaga aset yang ada di sekolah itu agar bisa bertahan lama lah minimal. Jangan sampai, dan mungkin untuk anak-anak juga jangan sampai aset-aset yang ada di sekolah itu rusak. Terutama mungkin yang bersinggungan langsung dengan anak-anak itu ya bangku dan meja yang di sekolah, itu jangan sampai dicoret-coret. Mungkin itu tambahannya Pak Faisal kalau Terima kasih Patri, mencerahkan banget nih dari Patri. Terima kasih Patri sudah menjelaskan terkait pentingnya koordinasi ya antara pembina, peserta dan pekarya juga, terus juga aturan ya ketika beraktivitas. Dan yang perlu kita garis bawahi itu adalah sekolah tidak melarang anak-anak untuk beraktivitas ya Patri ya, selama sesuai aturan, dalam artian pakai seragam olahraga, ada jumlah minimal kalau mau dibuka ekskul gitu kan. Dan ini lagi sekali perlu sinergi lagi nih. Mungkin Pak ada lagi Pak ya? Iya, Pak Haris. Silakan Pak Haris. Harpat. Ya, silakan Pak Haris. Baik, terima kasih. Mohon maaf, izin off kamera. Ya, Pak Faisal, narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Pak, ya, sumbang saran. Selama di SMA 3, saya mengamati dan melihat langsung juga ada beberapa ruangan gitu Pak ya, aset-aset yang masih belum terpakai ya. Misalnya di lantai 3 ya ada ruangan bekas lab yang kosong itu sudah lama
tidak terpakai mungkin kita bisa potensikan. Terus ada juga misalnya di gedung barat ada ruangan-ruangan yang selama ini terkunci saja seperti itu dan lain sebagainya. Ya, di kepemimpinan Bu Rita ini juga sudah banyak sekali perubahan, di mana yang tadinya hanya sekedar ruang-ruang publik, misalnya tanah kosong, terus dijadikan sebagai lahan untuk hidroponik, untuk tanaman toga, itu sudah sangat bagus. Ya, alangkah lebih baiknya lagi, dicari-cari lagi inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan untuk ruangan-ruangan yang kosong, baik ruangan yang tertutup maupun ruangan publik. Dianalisis, dipetakan, apa saja kebutuhannya, ya misalnya seperti saat ini kita sudah sedang mengembangkan berkaitan dengan perusahaan siswa. Nah, alangkah lebih baiknya hal itu disokong juga dengan adanya sarana prasarana yang mendukung untuk keberlangsungan program tersebut dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak Haris atas masukannya. Ada tanggapan dari Pak Faisal? Silakan Pak Faisal. Ya, Pak Haris, pertama tadi masalah beberapa ruangan yang belum terpakai itu kendalanya ini kembali lagi ke kita membicarakan aset atau modal utama sekolah ya. Ini saya membicarakan aset dalam artian sebenarnya gitu. Jadi ada nama itu barang milik daerah BMD yang tercatat dalam sistem BMD atau namanya Sierra itu ya itu nggak bisa kita buang begitu aja. Kenapa beberapa ruang tadi kayak di lantai 3 atau di gedung batu itu nggak semuanya bisa kita buang atau bisa dibuang ya? Karena satu itu barang-barang tercatat dalam sistem gitu. Dan yang kedua, ketika dari saya sebagai pengurus barang berusaha mengusulkan penghapusan, ternyata alur itu nggak semudah itu gitu. Dalam artian ketika saya buat list barang-barang yang bisa kita singkirkan, itu harus tunggu pertama pengajuan ke Sudin, namanya ke Suban Aset namanya, badan Suban Aset namanya wilayah, nanti diteruskan lagi ke BPAD, Badan Pengelolaan Aset Daerah, nanti alur ribet lah intinya gitu. Harus ada nanti petugas yang datang ngecek, itu jurus lelang namanya, memastikan menaksir harga benda itu berapa gitu sebelum kita hapuskan. Jadi ada usulannya dicek berapa harganya dan itu bakal dilelang. Dan yang ini yang jadi masalah bagi kita itu waktunya lama dan banyak sekolah tuh mengajukan hal yang serupa sehingga meskipun kita ngajuin sekarang pun belum tentu bisa kita didatengin petugas sensus atau petugas surveinya untuk menaksir gitu kan mana bisa kita hapus. Tahun lalu sudah dicoba diusahakan, alhamdulillah datang dari juru lelang dari Kementerian Keuangan waktu datang bersama orang BPAD dan Suban Aset juga. Tapi sekali lagi baru sekedar laporan dipetakan belum sampai bisa diizinkan untuk dihapus seperti itu. Ini masih kendala juga karena untuk memindahkan barang itu cukup banyak. Kita juga butuh tempat tersendiri juga, harus kita kelompokin barang-barang yang memang ada di sistem supaya nggak dibuang gitu. Karena ketika kalau dibuang ada pemeriksaan aset bisa repot, bisa panjang urusannya gitu karena sekolah harus ganti. Jadi TGA tuntutan ganti rugi. Kurang lebih begitu Pak kalau buat masalah ruangan. Dan saya setuju pernyataan Pak tadi yang di masalah kepemimpinan Bu Rita sudah banyak inovasi ya. Tadi ruang hidroponik dan juga student company, dan ini merupakan salah satu bukti dari modal politik dari Bu Rita dan juga ada sinergi dari sekolah dengan siswa, bahkan orang tua juga komite gitu. Dan saya kira itu masih banyak banget ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi untuk memperbaiki sekolah, untuk memajukan sekolah seperti itu. Terima kasih Pak Haris buat saran dan masukannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haris, Pak Faisal. Ya, memang ada sedikit kendala ya, terutama di birokrasinya. Jadi nggak semudah membalikan telapak tangan begitu ya. Di lain sisi kita ingin begitu cepat, tapi di sisi lain memang prosesnya harus lama sekali dilaluinya. Jadi, nah inilah problem kita Bapak Ibu semuanya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan terkait dengan aset atau modal aset di SMA 3 Jakarta, optimalisasinya seperti apa? Silakan Pak Kosep. Masih belum di mute Pak.
Pendengar setia aja dulu. Lagi di luar. Siap. Terima kasih Pak Kosep. Tadi dibantu Patri, tadi dijawab ekskul. Oh, Pak Adi, silakan Pak Adi. Wah, nih. Guru. Silakan Pak olahraga. Adi. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Mahfuz selaku moderator. Mohon izin Bu Rita, Pak Kosep, dan Bu Sridhar yang Bapak Ibu Wakil. Pak Faisal izin mau tanya Pak, kalau yang bis sama mobil sudah dibahas belum ya? Yang gimana Pak? Bis sama mobil. Oh, bis mobil ya. Belum. Itu salah satu belum tadi kendalanya pembahasan kan ya. Mohon maaf saya telat tadi Pak. Ini nggak apa-apa. Memang kalau bis dan mobil tadi itu terkait kendala BMD ya, barang milik daerah yang nggak bisa kita hapus. Jadi kita tuh di sekolah itu ada KDO, kendaraan dinas operasional, yang tercatat sistem ya. Ada bis yang di Gedung Barat. Ada satu lagi EPV ya. Satu lagi itu ada sepeda motor dekat masjid. Nah, itu semua tercatat dalam sistem aset gitu. Dua yang pengen saya musnahkan itu bis sama motor. Kalau satu lagi kan yang EPV itu kan masih bisa digunakan warga sekolah, hanya tinggal pengurusan administrasi pajak ya, karena waktu itu kepemilikan ininya oleh bendahara yang sudah almarhum. Gitu. Yang mau tanyakan Pak Adi apa? Izin Pak, kalau bis itu dirombak atau direnov jadi kayak coffee truck gitu-gitu, boleh nggak ya Pak ya? Atau tidak boleh ya karena itu punya BMD tadi? Misalkan kita kan tidak merubah struktur bisnya, tapi kita modifikasi jadi kayak coffee truck gitu Pak. Itu boleh nggak ya? Oke, itu ini usulan menarik banget Pak Adi, saya emang nggak kepikiran. Saya pikirnya kan penuh-penuh ini dibuang aja gitu kan, nggak boleh. Jadi kalau buat masalah diubah bagian dalamnya ya, modif ya, tanpa mengubah fungsi itu, saya belum memastikan ke pihak Subhan Asat atau PPAD, karena tahun lalu udah saya coba ajukan usulan penghapusan. Nah, kembali tadi birokrasinya, ketika sekolah sudah mengajukan, biasanya itu kita sering ngecek, pastiin sudah sampai mana suratnya. Tapi kalau memang ada usulan seperti itu, bisa saya tanyakan lagi ke Subhan Asat atau BPAD-nya, Pak. Masih nggak kepikiran tuh ide membuat bus jadi apa tadi Pak? Coffee truck Pak. Coffee truck ya. Oke. Ya, ini kan bisa jadi kewirausahaan untuk Propela juga tuh Pak. Oke, makasih Pak Adi buat usulannya nih. Terima kasih Pak Faisal atas infonya. Terima kasih Pak Adi. Ini idenya menarik buat Pak Adi nih, benar-benar manfaatin aset yang di sekolah. Ada lagi? Ya, kamu ya. Ini menarik nih, membahas aset lingkungan kita, ternyata tuh kita banyak banget potensi belum sempat digali nih. Ada lagi? Bapak Ibu, tanggapannya? Besok saya nanya. Silakan Pak Kosep. Waduh. Ya, pakarnya turun. Berkaitan dengan aset ya. Ya. Yang pertama, strategi apa yang dibuat dalam penghapusan aset itu? Aset-aset yang sebenarnya sudah tidak layak gitu ya. Kemudian bagaimana cara penghapusannya sehingga tidak melanggar perundang-undangan gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, aset-aset kita itu ya dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar gitu kan. Nah, apakah itu ada enggak sih kalau tidak dipakai bangkainya ada enggak itu kan. Kalau mobil kan ada itu. Tapi model-model laptop misalnya kan yang kecil-kecil itu dari tahun berapa ada enggak gitu kan. Nah, khawatir satu saat itu kan kalau kesalahan itu 15 tahun aja masih diuyak-uyak gitu oleh pengadilan itu belum tentu dibekukan itu 15 tahun itu belum pasti terbongkar kembali itu ya 15 tahun dianggap sudah selesai ternyata akan terbongkar kembali itu biasanya begitu tuh ya. Nah sebab itu
yang bangkai-bangkai, katakan laptop yang sudah tidak terpakai, di mana digudangkan, di mana kodenya seperti apa, gitu kan. Kemudian kalau mau dihapuskan harus seperti apa, sehingga nanti tidak menjadi beban bagi sekolah, ya kan? Tidak jadi beban bagi sekolah. Khawatirnya begini, kepala sekolahnya sudah pensiun, sudah sepuh, tahu-tahu ada temuan 5 tahun yang lalu. Nah itu memperpendek usia akhirnya itu buat kepala sekolah pensiun ya. Jangan sampai seperti itu, gitu kan? Nah ini PR Pak Faisal nih ya, ya Pak Woko ya. Nah, mungkin itu ya kali ya, sambil ini aja slow aja ya. Jadi artinya hal-hal yang kecil-kecil jangan disepelekan, karena saya melihat misalnya, mohon maaf ya, saya melihat tuh beberapa kali, bahkan saya menemukan laptop, saya serahkan ke TU. Kadang-kadang ada laptop tuh ketinggalan di kelas, saya serahkan ke TU, gitu kan. Nah, kadang-kadang saya melihat kabel-kabel berantakan, gitu kan ya. Nah, itu kan aset yang ada uangnya, walaupun itu sekecil biji sawi, itu kan harus tercatat secara perundang-undangan, gitu. Ini ya, nah, barangkali itu. Dan yang paling akhir, mungkin ada database bisa secara digital dan secara manual, gitu. Sehingga kalau digitalnya kena virus, nah manualnya ada, gitu ya. Seperti rapot itu kan ada manualnya ya, yang ditaruh. Nah, gitu. Begitu aja mungkin Pak Faisal. Atur nuhun. Iya, Terima terima kasih kasih Pak Pak Kosep. Faisal, yuk, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, izin Bapak Ibu, yang ditanyakan Pak Kosep, Pak Adi tadi ya, masalah BIOS, masalah laptop itu, kalau dari 7 modal aset tadi, dia masuk dalam modal fisik Bapak Ibu. Jadi modal fisik itu bukan cuma hanya ruangan aja, tapi juga benda-benda yang digunakan. Seperti itu. Jadi supaya kita nggak terjebak paradigmanya. Nah, tadi untuk masalah penghapusan aset yang nggak layak tadi, itu biasanya Pak ada sensus per 5 tahun sekali, itu sekolah-sekolah itu coba menyisir lagi dari database digital tadi, mana aset yang tetap dipertahankan atau memang harus dihapuskan, kalau ada barangnya apa enggak, seperti itu. Jadi itu secara undang-undang kita mengikuti alurnya, dalam artian ketika kesempatan sensus dibuka, kita cek lagi mana yang masih bisa kita singkirin, mana yang enggak. Dan kalau masalah tadi bangkai-bangkai laptop tidak terpakai, terus apa yang mungkin rusak atau mungkin bagaimana, ini saya sebagai pengurus barang dan juga dibantu Sarpas berusaha gitu mengumpulkan kembali barang-barang yang ada di sekolah maupun yang sempat dipinjam guru gitu. Jadi memang beberapa hal kendalanya kadang-kadang gurunya sudah pindah atau mungkin pensiun gitu. Jadi kita akhirnya berfokus kepada dengan dasar utama tadi, data dari Sierra tadi satu, dan yang kedua mungkin ya laporan-laporan di sana gitu yang kita coba telusurin. Oke, ada, kita kembali ke sekolah seperti itu. Dan memang di sekolah ada beberapa tempat khusus menyimpan benda-benda tadi Pak Kosep, kayak laptop yang sudah rusak tadi, printer yang sudah rusak tadi, kita ada tempat tersendirinya, meskipun memang perlu dicek lagi, dipastikan masuk di sistem atau enggak gitu, karena memang masalah pencatatan kita saya akui memang masih kurang manualnya dan digitalnya seperti itu. Karena itu bisa jadi masalah, kemudian tadi benar kata Pak Kosep, hal kecil bisa jadi masalah ketika diremehkan. Terima kasih Pak Kosep buat saran dan pengamatan yang jeli. Terima kasih Pak Faisal. Mungkin tambahan lagi dikit ya Pak Faisal ya. Ya Pak, silakan Pak. Ini ya, ini kayak menyangkut barang ya. Memang kalau menyangkut namanya barang, kita kan harus ini ya, harus agak cerewet ya, ya kan? Nah, jadi di aset itu ya harus sedikit cerewet dalam konteks yang tegas untuk keamanan, kenyamanan semua yang berada di SMA 3 gitu. Dan perlu kesadaran dari semua orang gitu. Kalau saya pinjam, kembalikan, gitu kan ya. Jangan pinjam sebelum ditagih nggak kembali, gitu kan. Apalagi kalau sudah pensiun susah ditagihnya. Nah, kita nih yang
terutama yang milenial nih, anak-anak yang milenial ini, yang muda-muda, ya kan. Nah, kita harus sadar administrasi ya. Sadar administrasi, tertata, rapi, tersusun. Jangan sampai suatu saat beban ke Pak Faisal. Nah itu kan, nah teman-teman yang hadir di sini pun juga harus meringankan beban Pak Faisal selaku pemegang aset. Kenapa? Itu kan bukan pekerjaan yang gampang itu. Saya perhatikan Pak Faisal setiap hari itu di ruangannya tuh mesiin data ini, data itu ya, sampai sabun colek ditulis, apa ditulis itu kan. Nah inilah mungkin teman-teman malam ini kita semua harus punya kesadaran ketika kita pinjam barang apapun gitu kan. Apakah itu kabel roll, apakah itu kabel buat apa LCD, semua harus kembalikan ke tempatnya. Jangan ditunggu teriak-teriak gitu kan ya. Karena kalau saya pinjam ke Pak Dani, habis, katanya selalu habis. Tahu-tahu entah kemana habisnya kemana ya. Nah ini PR. Contoh lagi mungkin ini sampai hari ini apakah tab sudah terkumpul belum tuh Pak Faisal? Tab? Ya, oke Bang. Tab sudah terkumpul semua Kalau belum tab tuh? alhamdulillah hampir semuanya terkumpul Pak. Terkumpul semua ya. Terkumpul. Kalaupun mau dibalikin dia ada perpanjangan lagi. Kalau buat peminjaman barang, alhamdulillah Pak, udah kita mulai rapi sedikit-sedikit. Sama ya. Nah, supaya nyaman ya, enak kan gitu ya untuk generasi ke depan lah. Gitu. Mungkin itulah saran saya semuanya malam ini saya juga baru ngerti ini, oh aset itu seperti ini gitu ya. Nah mudah-mudahan kita semua menginsapinya kalau minjem kembalikan, walaupun minjem spidol ya kembalikan gitu kalau minjem ya. Gitu. Itu saja, terima kasih Pak Faisal, mudah-mudahan sehat. Siap. Ya, sama-sama. Ayo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan sedikit terkait Pak Kosek tadi ya. Jadi Bapak Ibu, saya selain sebagai guru, saya pengurus barang. Nah, pengurus barang ini biasanya itu berhubungan dengan barang-barang modal seperti laptop, tadi ya, mobis yang dibilang Pak Adi tadi, seperti itu. Itu aset ini ya, apa tadi, fisik ya tadi, seperti itu. Nah, di sini saya sebagai pengurus barang tadi bekerja sama dengan wakil sarana prasarana dalam hal ini Bu Sri Darwati gitu. Jadi mungkin orang suka menganggap saya itu bagian dari Sarpras gitu, atau staf Sarpras gitu, tapi secara job desk kita beririsan sebenarnya gitu. Jadi saya lebih ke arah petugas mendatakan barang-barang modal yang dimiliki sekolah, dan nambah lagi kerjaannya itu pendataan barang habis pakai juga. Jadi ada dua. Ya tadi bilang sabun colek itu segala macam itu termasuk. Jadi ada benda fisik yang tidak habis pakai sama benda-benda habis pakai, seperti itu yang mengurus barang. Mungkin itu aja Bapak Ibu, sekedar informasi aja biar nggak miskom. Silakan Pak Mahfuz. Ya baik. Ini lebih ke arah aset ya. Iya. Aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. Aset yang habis dan tidak bisa habis gitu ya. Oke, menarik karena Pak Faisal kebetulan sebagai pengurus barang ya Pak. Ya. Di bawah tadi beririsan sekali dengan Sapras gitu. Oke, Pak Faisal boleh sambil tanya ya. Silakan Pak. Berapa tahun sih misalkan aset yang tidak cepat habis itu kayak bis itu atau yang sejenisnya begitu bisa dimodifikasi atau misalkan bisa ini ya. Iya, musnahkan mungkin ya. Musnahkan, kira-kira ada jangka waktunya nggak? Ya. Gini Pak, saya supaya kita semua tahu betul, oh ini kenapa ada terus di sini karena memang agak susah atau ada jangka waktunya misalkan 10 tahun atau 15 tahun gitu ya. Pak. Itu Pak Presiden kalau saya nggak salah ya, saya sempat waktu awal jadi pengurus barang itu saya sempat baca peraturan dari Kementerian Keuangan terkait aset atau barang-barang milik negara, BMN ya, barang milik negara, barang milik daerah. Jadi kita lihat dari usia ekonomis suatu benda tadi. Kalau tadi kayak seperti laptop, bis itu usia ekonomis itu 5 tahun gitu.
Kalau kayak laptop ya, kalau BIS mungkin bisa diperpanjang lagi. Makanya kan kalau KDU tadi namanya kenal dinas operasional tadi, dia bisa diperpanjang. Jadi paling gampang itu kita usia ekonomisnya tuh 5 tahun. Nah, dari sistem siaran tadi itu ketahuan barang misalnya BIS itu beli misalnya tahun 2014 atau tahun 2009, berarti kan sudah lewat kan. Nah, ini bisa diusulkan untuk dihapuskan, usulan penghapusan. Diusulkan, mau langsung dihapus, usulkan dulu. Usul untuk dihapus. Kalau di ACC, tim lelang datang, ditaksir tuh kira-kira berapa dan siapa-siapa yang terlibat untuk lelangnya. Jadi karena itu barang milik negara, menggunakan uang negara, jadi emang jelimet sih buat penghapusannya itu. Makanya ketika ngisi siaran pun, saya sendiri pun harus berhati-hati gitu, supaya apa? Tidak jadi temuan, tidak jadi masalah ketika ada pemeriksaan. Gitu Pak, jadi memang harus tertib, berhati-hati banget lah kalau buat ngisinya. Gitu. Dan sekolah kita itu bisa dibilang kalau ada setiap satu semesternya itu namanya itu namanya rekonsiliasi aset ya, selama 6 bulan itu sekolah beli apa aja dan sudah beli apa aja ya, dan berapa saja sudah dihabiskan gitu kan. Itu harus hati-hati banget ngisinya gitu. Kenapa? Karena kalau ada selisih itu bisa jadi tuntutan ganti rugi. Nanti nyeret kepala sekolah juga, saya kena juga, bendahara juga kena. Jadi harus hati-hati banget dah isinya gitu. Makanya itu bisa dibilang buat pembelian apa tuh saya terus dari TU, dari Serpasnya memang agak cerewet ya gitu. Kalaupun ada barangnya, mana nih barangnya gitu. Kalau rusak nggak apa-apa gitu. Kita lebih seneng barangnya ada rusak daripada ada tapi nggak dikasih lihat fisiknya gitu kalau dipinjam misalnya seperti itu. Makanya Pak Pas bilang tadi kita pinjam tertib administrasi gitu. Alhamdulillah sudah mulai kita rapikan ya barang-barang yang dulu yang masih ada di sistem gitu. Kalaupun yang terbaru kita coba kelola lagi gitu. Makanya saya di sini dibantu Sarpas dan tata usaha untuk mengelompokkan barang-barang yang ada di sekolah tadi gitu, untuk modal fisik ya gitu. Modal kelima tadi yang fisik cuma ruangan aja, tapi fasilitasnya yang ada di dalam ruangan tersebut gitu. Termasuk tadi masalah ruang ekskul ya. Ini kan terkait barang-barang tadi yang sistem yang nggak bisa dihapus dan itu membutuhkan gudang storage juga gitu. Ini masih PR juga dari saya, dari tim Sarpas dan juga Bu Rita waktu itu sempat kita bahas, tapi mentoknya itu tadi nggak bisa kita singkirkan semuanya, harus nunggu ACC yang tak kapan tahu gitu baru turun gitu. Itu sih kendalanya. Oke, baik. Makasih Pak Faisal. Jadi ini juga ya, tricky juga ya pengelolanya. Iya. Terus harus hati-hati sekali. Pak Faisal, ada satu sebetulnya yang ya, kayaknya terlewat tuh Pak. Apa tuh Pak? Kita punya biopori, kemudian punya kompos ya, pro composting ya. Iya, kemudian ada satu lagi yang pengendali yang sumur resapan itu belum masuk tuh Pak. Oh, iya, itu juga harus didata betul tuh. Betul. Harus dipetakan karena memang itu adalah salah satu bagian dari lingkungan. Modal lingkungan. Modal lingkungan betul untuk pengendali banjir dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Nih kira-kira nyampe jam berapa Pak Faisal? Harusnya sampai 8:30 tadi Pak. Sampai 8:30. Ini udah semua tertrigger ya gitu. Sebetulnya temanya tadi ini ya, pemetaan modal dan aset SMA 3. Kalau ini sih judulnya bukan lagi pemetaan ya, tapi ini identifikasi masalah gitu jadinya. Jadi ini Bu Sariwarni ini udah 2-3 langkah lebih maju Bu Sariwarni terkait dengan pemetaan modal aset SMA 3 ini, karena kebetulan beliau ini adalah salah satu bukan salah satu ya, satu-satunya ya pengelola Barjas ya di SMA 3. Mungkin ada tanggapan dari Bu Sariwarni, silakan Bu, selaku PP-nya Bu. Oh, lagi mendua kayaknya. Lagi mendua kayaknya. Ya, mohon izin Pak, ini karena saya sambil nge-zoom 2 ini. Oh, iya. Iya. Baik, saya menyimak tadi Pak, memang kalau SMA 3 ini potensinya besar. Satu, dilihat dari segi lahan ya. Kemudian dari 7 aspek
sudut pandang aset sekolah, sebetulnya ketujuh-tujuhnya itu bisa dioptimalisasikan dengan baik. Apalagi melihat daya dukung yang begitu kuat, baik dari alumni maupun komite gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh disia-siakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang Pak Faisal juga memang harus jeli ini melihat peluang-peluang. Ya, jadi kebetulan Bu Rita juga memang jeli melihatnya juga peluang-peluang di mana di situ saya berapa kali saya datang ke SMA 3 itu sudah banyak ruang-ruang kosong yang kemudian disulap gitu ya. Banyak ruang-ruang kosong yang sudah kemudian disulap dan alhamdulillah itu bisa menjadi potensi untuk nanti bisa memenuhi kebutuhan siswa. Nah, tinggal Pak Faisal selaku CGP di sini bagaimana terus melakukan pemetaan sebagaimana tadi yang diminta oleh kawan-kawan guru yang lain, Pak, itu ada yang masih bisa dioptimalkan. Tidak hanya lahan loh Pak, bahkan termasuk ekskul tadi ya, gitu. Nah, jadi artinya bahwa dari sisi SDM itu memang juga punya peluang untuk bisa dioptimalkan, kemudian juga dari sisi politis apalagi ya. Nah, sosial budaya juga itu memang bagus. Jadi kalau menurut saya tinggal bagaimana nanti Pak Faisal lebih jeli. Satu, jeli melihat bahwa banyak sekali yang bisa dioptimalkan. Kemudian yang kedua, daya dukung dari alhamdulillah dari pihak sekolah juga bagus. Nah, tinggal bagaimana menjaga, nah ini dia, menjaga semangat untuk terus berkolaborasi agar aset yang sudah dipetakan ini nanti betul-betul bisa dioptimalkan tentunya untuk pemenuhan kebutuhan siswa. Itu sih. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Bu Sari. Baik, terima kasih Bu Sariwarni atas masukannya. Mungkin Pak Faisal, penutup silahkan Pak terkait dengan hasil dan pemetaan modal aset yang telah Bapak lakukan. Penutup, Iya. 2 menit kayaknya cukup Pak. Jadi terima kasih Sebelum sekali ke Bu Rita nanti. buat partisipasi Bapak Ibu semua dari Bu Fidar, Pak Tri, Pak Adi, Pak Kosep, Bu Sariwarni, Pak Rezi juga ya dari siswa juga. Ini memang perlu kita syukur juga potensi sekolah kita begitu luar biasa besar dan itu juga didukung oleh kepemimpinan dari Bu Rita juga, sinergi para wakil, para staf, guru-guru dan tentunya tanpa itu semua kita tidak mungkin gitu bisa mendapatkan prestasi, kepercayaan sebagai sekolah sehat, sekolah adiwiyata, perpustakaan terbaik di Jakarta gitu dan itu suatu hal yang nggak mungkin tercapai kalau tidak ada kolaborasi dari pihak sekolah, dari orang tua, komite, ikatan alumni juga dan seluruh warga sekolah seperti itu. Dan ini semoga hal-hal baik ini bisa terus kita teruskan, kita terus kolaborasi, sinergi. Saya bersyukur bergabung di sekolah ini juga karena selain memang banyak potensinya juga kita juga bisa dikatakan mempersiapkan diri gitu ya untuk sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih bermanfaat lagi, khususnya bagi pengembangan murid gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah ini kan ujungnya berimbas kepada murid. Mungkin itu saja dari saya, Pak Mahfud. Baik, terima kasih Pak Faisal. Terakhir, Bu Rita, mohon konklusinya nih Bu terkait dengan modalan aset ini. Karena di tangan beliau ini bisa dirubah atau tadi disulap sedemikian rupa begitu. Silakan. Baik, Bu. saya coba ya. Terima kasih. Izin Bu Wangi selaku PP-nya Pak Faisal dan juga Bapak Ibu kawan-kawan semua yang menyimak mulai dari orang tua, komite juga ada lengkap di sini. Semua unsur ini lengkap ada. Saya akan melihat dari dua sisi aspek sudut pandang ini Bu Wangi. Yang pertama, terjadinya kegiatan ini. Saya mengapresiasi sekali, keren banget kegiatan seperti ini. Tadi juga dari kawan-kawan juga menyampaikan
bahwa ada yang baru tahu dan baru menyadari dan seterusnya. Jadi kegiatan seperti ini memang mesti kita lakukan gitu. Nanti diatur waktunya, bagaimana caranya, harus ada sesi-sesi seperti ini gitu ya. Mungkin juga secara bergantian lah apa yang dimiliki oleh kawan-kawan semua. Itu dari sisi kegiatan ini. Terima kasih Pak Faisal sudah memulai kegiatan ini. Nanti akan bersambung terus dan akan kita coba seterusnya. Yang kedua, dari sisi konten yang disampaikan oleh Pak Faisal sangat mencerahkan gitu ya, termasuk mencerahkan saya juga gitu ya, sehingga ternyata kita punya potensi yang luar biasa gitu. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa semua aset yang kita miliki itu mestinya muaranya kepada customer utama kita. Customer utama kita itu adalah peserta didik. Nah, bagaimana semua aset yang kita miliki itu kita tujukan untuk peningkatan kinerja, peningkatan kompetensi, peningkatan prestasi dari customer kita, yaitu peserta didik. Itu yang harus kita catat. Sehingga apa yang harus kita lakukan tentu sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Saya sebagai kepala sekolah, sebagai ada yang di sini sebagai wakil, ada tim manajemen, ada Bapak Ibu guru, ada karyawan, ada orang tua, ada siswa. Semua harus sesuai dengan perannya masing-masing gitu. Kalau kepala sekolah berarti perannya mengelola. Kalau Bapak Ibu guru perannya ada bagaimana caranya pembelajaran itu memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi belajar tidak hanya ada di dalam kelas, tapi juga ada di luar kelas. Kalau tadi Pak Faisal ada di luar sekolah, mungkin kita bisa memulai dari di luar kelas dan menghubungkan aset-aset yang kita miliki. Mudah-mudahan seperti itu akan terjadi. Terima kasih. Demikian mungkin 2 hal dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita atas penutupnya. Terima kasih Pak Faisal, sangat mencerahkan sekali. Satu pesan dari diskusi hari ini adalah mari kita manfaatkan aset-aset yang ada sesuai dengan konteks kita, manajemen ya, manajemen, guru dan lain sebagainya. Tentu muaranya adalah hanya untuk customer kita, tadi kata Bu Rita, yaitu peserta didik. Ya. Kita gunakan aset-aset itu untuk belajar bukan hanya tekstual, bukan hanya kontekstual, tapi lebih dari sekedar itu untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua unsur yang ada hari ini. Sekali lagi makasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita, Pak Mahfuz, Patri, Pak Adi, Pak Ahmad, Bapak Ibu wali kelas semua, siswa-siswi. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Ya, Izin Bu live. Sariwania, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Bu Rita, Bapak Ibu, Pak Faisal. Terima kasih Bu.